pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 merupakan pajak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Namun, pajak ini tidak berlaku untuk kawasan yang digunakan dalam kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Untuk pelaksanaan pajak daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, tentu ada dasar hukumnya. Beberapa aturan yang jadi landasan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dapat dipungut, baik berdasarkan penetapan kepala daerah maupun dibayar sendiri oleh wajib pajak. 3. Lalu dasar khusus di Kabupaten Kudus, ada Perda Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur pajak bumi dan bangunan untuk wilayah perdesaan dan perkotaan. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun badan. Namun, ini tidak berlaku untuk lahan atau bangunan yang digunakan untuk usaha di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Ada juga beberapa objek PBBE P2 yang tidak dikenakan pajak, yaitu yang pertama, digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kegiatan pemerintahan. 2. Digunakan khusus untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan, atau kebudayaan nasional selama tidak untuk mencari keuntungan. 3. Digunakan oleh perwakilan lembaga internasional tentu yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, kita bahas siapa yang disebut sebagai wajib pajak. Wajib PBBP 2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak dan bangunan atau memperoleh manfaat darinya. Intinya, siapapun yang punya, menguasai, atau mendapatkan keuntungan dari tanah dan bangunan wajib membayar PBBP 2. Untuk dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan PBBP 2 digunakan nilai jual objek pajak atau NJOP. Tarifnya sendiri dibagi dua. Jika NJOP suatu objek pajak sampai dengan 1 miliar, tarifnya sebesar 0,1% per tahun. Tetapi, jika NJOP-nya di atas 1 miliar rupiah, tarifnya menjadi 0,2% per tahun. Selain itu, ada juga batasan nilai yang tidak dikenakan pajak atau NJOP TKP, yaitu sebesar Rp10.000 per wajib pajak. Selanjutnya, kita kenal istilah NJOP dan NJKP. NJOP adalah nilai jual objek pajak yang umumnya diambil dari harga rata-rata transaksi. Kalau tidak ada, nilainya ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada NJKP, yaitu persentase dari NJOP yang juga ditentukan pemerintah dan menjadi dasar perhitungan besarnya PBB. Jadi semakin tinggi NJOP suatu objek, maka PBB-nya juga akan semakin besar. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang menyebabkan seseorang atau suatu badan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk dasar hukum, pengenaan BPHTB pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Kemudian, beberapa ketentuannya mengalami perubahan lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang secara khusus mengatur ulang poin-poin penting dalam undang-undang tersebutnya. Berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan tersebut salah satunya adalah penunjukan pembeli dalam lelang. Untuk subjek dan wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
Nilai perolehan objek pajak ditentukan berdasarkan harga transaksi, termasuk jual beli, tukar menukar, hibah, waris, dan sebagainya, atau nilai pasar. Jika nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan. Batas nilai perolehan objek pajak yang tidak dikenakan pajak ditetapkan sebesar Rp250 juta untuk memperoleh hak pertama di DKI Jakarta. Sementara itu, untuk hibah wasiat atau waris kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau pasangan suami istri, batasnya adalah Rp1 miliar. Tarif pajak ini mengacu pada beberapa regulasi antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Lalu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 yang mengatur tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Khusus di Kabupaten Kudus, ketentuannya diatur oleh Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Untuk menghitung bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, caranya cukup sederhana. Kita ambil dasar pengenaan BPHTB, lalu dikurangi dahulu dengan nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak. Setelah mendapatkan hasil, barulah dikalikan dengan tarif BPHTB yang berlaku. Jadi intinya, kita hitung nilai bersihnya terlebih dahulu, baru kenakan tarif pajaknya. Pajak dianggap terutang pada momen-momen tertentu, misalnya saat penandatanganan perjanjian jual beli, penandatanganan akta tukar menukar, hibah, waris, dan peralihan hak lainnya. Juga pada saat pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan, adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, terbitnya surat keputusan pemberian hak baru, serta saat ditetapkan pemenang lelang.